Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Demi masa banyak manusia berada dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dengan sabar dan hak. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendak masing-masing kamu melakukan introspeksi diri, mengkoreksi diri, guna mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kamu miliki untuk kebutuhan kamu di hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama surat Al-Asr ayat 1-3. Kemudian yang kedua tadi surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Yus keluarga sebagai tuan rumah, kemudian Bapak Ibu anggota arisan Minang Family. Ya. Minang Family. Umumnya hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalau tu ambo kolah 2 kali wak sekoh. Nah, berkumpul dalam rangka silaturahmi, dan iko memang kalau pertemuan dulu mau sebut iko perintah Allah. Dalil kita waktu itu surat An-Nisa ayat 36, bahwa yang namanya silaturahmi itu adalah merupakan sebuah perintah Allah. Kalau sedang melaksanakan perintah Allah, berarti apa nan wak lakukan kini, wakatu nan wak sadiokan kini, duduk wak di siku kini, semuanya akan dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah buat kita andanya. Amin ya rabbal. Amin. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai bisik-bisik tadi nan baru kan Biko cerita ya, momennya memang momen pertukaran tahun puluh. Jadi kini awaklah berada di hari ke-11 buat di tahun 2025. Terlepas mungkin Bapak dan Ibu dari perbedaan ado sana awak nan beda memahami pertukaran tahun Masehi kok. Kan iko ada nan berbeda. Ada menganggap iko pertukaran bukan pertukaran tahun orang Islam, sehingga timbullah pendapat-pendapat tidak salahkan pulau itu. Namun kalau awak untuk umat Islam di Indonesia narimo awak ndak narimo awak, sadar nak sadar awak, segala administrasi kependudukan awak dimulai dari nama-nama KTP. Dimulai dinalai selain KTP ijazah, kakawa, rapor awak, sabona administrasi kependudukan awak, tanggal lahir awak masing-masing ko ado nan ndak ko beda jombo ko, tanggal kelahiran awak masing-masing ko tertulis dalam tahun Masehi atau dalam tahun Hijriah. Masehi. Tahun Masehi. Artinya pertukaran awak, pergantian awak bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tahun atau lepas sampai dana 50 tahun kini dihitung dari perjalanan tahun Masehi. Masehi perputaran tahunnya dengan apa? Dengan matahari. Matahari pun kalau awak cari penentuan sholat, waktu sholat dengan apa? Jumato hari. Jadi terlepas dari beda wak, cuma kini ambo ajak Bapak dan Ibu di setiap pertukaran tahun nan kita lalui, sesungguhnya itu adalah sebuah ajang untuk awak mengevaluasi diri. Akhirnya Allah di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18 nah bawa coba tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Habis itu, sesudah itu masing-masing diri awak, individu awak, untuk rajin mencalik ke belakang. Kalau ke belakang berarti waktu di belakang. Anang wak perlu calik ke belakang guna untuk mengetahui sejauh mana bekal nan lah awak punya untuk kebutuhan kita di hari esok. Berarti calik ke belakang untuk kamu. Ke belakang berarti waktu yang lewat-lewati 2024 patang. Coba calik. Apa yang baru Allah kerjakan? Allah sesuai tidak dengan ketentuan-ketentuan Allah nan wak kerjakan. Waktu nan diagih di Allah kah sesuai dengan 1 tahun lagi di Allah. Alhamdulillah. Umur mungkin Bapak Ibu nan patang umur mungkin kalau model lambo 2024 patang berumur 51 tahun. Kini lah 2025 bertambah puluh umur cik lain menjadi 52 tahun. Kalau 51 kali 52 mana gadang 51 52? 51 52 orang gadang. Iya. Hah? 51 atau 52 orang gadang? Mau gadang dah panjang doa. Iya. Mana gadang? Di matematika gua 52. Iya. Nominal iyo. Gadang 52 tuh. Tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu, ambo mau umpamakan itu perjalanan waktu kan lah dibateh kok. Ibaratkan lari maraton lah tentu di finishnya, di startnya. Cuma bedanya kalau lari maraton tahu wak start ma finish. Tapi kalau awak di dunia kau ndak. Startnya awak mulai, kemudian finishnya awak tak tahu bilo. Namun yang jelas setiap waktu nan wak lalu itu awak ka sampai ke finish wak. Finish wak kematian. Jadi Bapak dan Ibu, kamu kadang-kadang heran tuh loh. Kalau lah ulang tahun orang tuh gadang tirang ya nak? Berkurang umur. Batapuk lo tuh panjang umurnya. Batapuk lo bambu lo lilin ngai. Kalau kita kan tuh anak-anak wah biarlah sanat ya, kalau anak-anak nah salah lah Bu. Kalau lah bongkok lah hawa enggak lah batapuk lo. Padahal ketika wak sedang ulang tahun kau jatah hidup wak semakin berkurang. Betul enggak? Semakin berkurang. Kalau semakin berkurang gadang hati semakin ini buati. Buati, itulah gua. Tende umur. Betul enggak? Artinya untuk itu adalah evaluasi perjalanan hidup. Wah evaluasi. Apa nan lawak kerajokan, apa nan lawak buat agar apa yang disindir Allah di dalam surat Al-Asr itu tidak termasuk awak. Akeci Allah di dalam surat Al-Asr. Wal as innal insana lafi khus. Demi masa kebanyakan manusia berada dalam keadaan rugi. Gak ada rugi. Dia tidak merasa kalau lah umur panjang kok bertambah umur dia semakin bangga. Wak sang dia umur dan panjang. Dia lain tak sakit doh. Dia lah bangga bana baca ituan padahal jatah umur semakin berkurang. Nah, pada kesempatan kau Bapak dan Ibu, ambo ingin mengajak awak bersama, termasuk ambo pribadi, untuk coba awak berevaluasi perjalanan apa ya. Karena ada evaluasi sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akece Rasul, la yazilu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu an rabbi. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba nanti di mahkamahnya Allah sebelum dia sanggup menjawab 4 buah pertanyaan yang akan Allah soal kepada dia. Sabalun Allah soal kawak besok Pak Bu. Cuba awak tanya kampek tu anang kawak lah siapa untuk jawab. Apa yang pertama kata Rasulullah? Kita akan ditanya nanti an umurihi fima afnah. Umur yang Allah berikan kepadamu kemana kamu habiskan? Kamu apa gunakan? Pak Bu, Allah mengadokan awak kata dunia kau tujuannya cuma satu. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia lain hanya untuk menyembah kepadaku. Bentuk penyembahan itu adalah dengan salat.
Kini di bulan awak kini. Kalau bulan Hijriahnya bulan Rajab. Kebetulan sama puluh tanggalnya tanggal 10. 1 Rajab patang sama puluh dengan 1 Januari. 1 Rajab 11 kini 11 Rajab. Bulan Rajab kok ada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Anak dapat dalam Isra Mi'raj ibadah solat. Awal solat tu 50 waktu sehari semalam. Mau nak cerita panjang-panjang dah Bapak dan Ibu, karena 50 waktu sehari semalam bolak balik karena Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa, ingin ada Nabi Musa, bolak balik akhirnya 5 waktu sehari semalam. Itu yang diwajibkan. Kalau kalian waktu tadi, Pak Bu, awak dalam sehari semalam barai duit lama awak 20 jam. Solatnya minta di Allah, hak Allah adalah cuma 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam wa itu ang lawak lataan saja wa rato-ratoan setiap solat waktu 10 menit. Berarti 50 menit. Baru lajo zikir bekos macam cukup 1 jam. Berarti masih ada jatah kita untuk yang lain 23 jam. Jatah Allah cuma 1 jam. Jatah manusia untuk hidup di atas dunia ini 23 jam. Tapi banyak manusia nan menyia-nyiakan itu. Nak namo datang solat kepada Allah, nak namo sujud kepada Allah. Itu nan dimaksud di Allah rugi. Diage waktu 24 jam, Allah minta haknya cuma 1 jam, nak namo datang. Ancaman Allah Bapak dan Ibu. Orang-orang nan ndak namo solat itu, nak namo datang ke rumah Allah tuh, mohon maaf, kok iko gak kareh sakete. Nak bagaimana Pak? Oh. Kece Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Allah ingin angkat derajat kehidupan umat manusia itu setinggi-tingginya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawahu. Tapi sayang, kece Allah, banyak manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia, memperturutkan hawa nafsu. Allah ingin angkat derajat kehidupan kita dengan solat. Bertanya bocah Bapak dan Ibu, agama lain ada enggak puasanya? Ada. Agama lain ada enggak dia berinfak bersedekah? Ada. Yang tidak ada agama lain adalah solat. Agama lain enggak ada dia solat itu. Yang solat hanyalah kita. Maka kata Nabi, hijabul mukmin wal kafirun, pembatas pembeda orang mukmin dan orang kafir bisolah adalah solatnya. Jadi kalau ndak solat, mohon maaf, di mata Allah kafir. Di mata Allah dalam ayat yang surat Al-Anfal ayat 176 lebih parah Pak. Masaluhum kama salil kalbin. Kami umpamakan orang-orang yang seperti itu seperti wow. Nggak mau kajian anjing Bapak, tapi seperti wow kece Allah. Nggak mau ngecein tuh Pak. Silakan buka surat Al-A'raf ayat 176. Allah samakan orang-orang yang seperti itu, dipanggil ya Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi ndak namo salat, ndak namo pemenuhi panggilan Allah tuh sama je itu kece Allah. Bahkan di surat Al-Anfal ayat yang ke-178-nya Allah lebih tegas lagi. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka sama dengan binatang, bahkan lebih hina lagi dari binatang. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ayat ko sabananya lah terbukti di zaman Rasul. Terbuktinya Ustaz. Kalau anak-anak nan pernah pesantren Ramadan, ada buku panduannya itu. Di pesantren Ramadan, buku panduan pesantren Ramadan itu, kisahnya masyhur, sahih hadisnya. Ada seorang pemuda nan mengadu ke Rasulullah, menangis ke Rasulullah, ya Rasul, tolong ya Rasul, ayah kami lah meninggal dunia ya Rasul,
Tapi ndak ada nan bisa kami apa lakukan ya Rasul. Orang ndak namu datang ke rumah kami ya Rasul. Kami ndak punya kain kapan tuh ngapa nih ayah ya Rasul. Tapi orang ndak namu naik ke rumah kami ya Rasul. Kami ndak bisa memandikan ayah ya Rasul karena ndak ada orang nama nolong kami ya Rasul. Bapak dan Ibu, nyesam waktu itu Nabi sedang duduk jo Umar. Lalu dek Nabi nyoba suruhlah Umar mencalik lah kasinan. Nanti jadi bako nak namu orang menyelenggarakan jenazahnya kok. Bako nak namu orang bakumpul ke rumahnya. Bapak dan Ibu, sampai Umar di sinan, takaji Umar. Bako takaji Umar Pak. Ternyata mayat yang sedang berbujur di tengah rumah tadi bukan lagi wajah yang dikenalnya selama ini. Ndak pernah nyocalik di orang selama aku modelku wajah doko. Wajahnya gagah, wajahnya hebat, salah mau ko bajalan ni mau ko labuh rancak orang sana ngati orang mencaliknya. Sapanya ndak tangguang-tangguang, ramahnya kepada masyarakat sekitar. Sehingga senang orang mencalik. Tapi kok menjadi seperti itu? Mama perubahannya Bapak Ibu. Ternyata kepalanya sudah berubah menjadi kepala babi. Kepala apa, Bu? Kalau bahasa kampung ngamo Solo ciliang namanya. Lai ciliang lah sebenarnya. Model kepala babi itu Bapak dan Ibu. Sehingga apa? Melaporlah Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok model itu memang wajar orang nak namu menyelenggarakan jenazahnya Rasul takui orang naik Rasul. Maka itu model itu celik dari Rasul kasinan. Lalu Rasul memohon kepada Allah, ya Allah tolong tutup aib si fulan ini ya Allah. Kalau model itu nak namu orang menyelenggarakan jenazahnya ya Rasul, ya Allah, maka kembali normal seperti manusia balik. Baru orang namu dakik ke rumahnya. Baru orang selenggarakan jenazahnya. Baru orang kubuan jenazahnya. Tapi ketika pipinya tak cacah ke apa kubu aku, kembali berubah menjadi kepala babi. Lalu batanya sahabat, bakok model itu ayah awak. Kecek. Ayah ambo memang orang nan ringan saja meninggalkan sholat. Lalu kecek Nabi. Hai saudara-saudaraku, hai orang yang sedang taziah, hai para sahabat-sahabatku, inilah tamsil, inilah contoh yang Allah perlihatkan kepada awak. Kalau selama hidup kepala tidak pernah mau sama rendah dengan kaki, tidak pernah mau sujud kepada Allah, umur dikasihkan Allah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, jatah hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mau sujud kepada Allah. Nanti di hari kebangkitan, dia akan Allah bangkitkan kepalanya seperti kepala babi. Gagah nalawak kini, putih Raffi Ahmad dewa, dek kegagahan awak. Tapi kalau ndak sholat, ndak kabarubah wajah awak besok bangkit dalam badan menjadi kepala babi. Ibu-ibu mo, kan kamek gini nampak gua. Kalah lu namanya deh gua. Tapi kalau ndak sholat, besok bangkit dalam keadaan kepala samu, kepala babi bantu awak. Lena muah. Ambo yakin dan saya yakin nak niyo ada. Maka syaratnya cieknya Allah. Dekati aku, solat sembahlah aku, wa'budullah, sembah aku kata Allah. Dengan itu insya Allah kita akan selamat. Dan Bapak dan Ibu, maka umur yang Allah berikan kepada awak, manfaatkanlah untuk itu. Jangan pernah tinggalkan solat lah. Ustaz, lain solat alhamdulillah Ustaz. Tapi kadang-kadang mohon maaf Bu, ada pula orang nan solatnya sambilan. Sambilannya ya kalau lah sinetron kok rancak maghrib orang lalu nyo intai solat kok katiko nyo solat katiko nyo mambi uduk sedang iklan orang nyambi uduk. Nah, ada orang di sekolah enggak? Dia ada orang galampa ada mau katakan habis solat ambil uduk beko la iklan sinetron mau putali duduk le tu. Beko ala soal iklan balik beko baru bantang sajadah di muka TV, lalu solat Allahu Akbar, model orang kusyuk mana, tapi cokile tap iklan selesai, solat selesai. Ada sko lenda kau ada siko akecallah fawailul lil
salin. Sedang lagi sholat sewa, pasti masuk neraka. Konakowel. Kenapa? Karena kita lalai dalam sholat kita itu. Mencari selah-selah waktu cuma. Kalau ada salta waktu sekete itu nan wak kajian. Padahal Bapak dan Ibu, Allah minta haknya ndak lamo-lamo. Do pakai cembo tadi 10 minit dalam 15 menit paling lamo. Wak bisa sholat tunya. Itu nan minta dia Allah. Lalu kenapa kita jadi sambilan? Coba kita koreksi. Umur awak kama awak pagunokan lain tak sesuai dengan ketentuan Allah. Kita sholat itu sudah kita kerjakan dengan baik. Sembahyang berapa? Buat agak uyah Biar agak uyah. Mau celik lu. Olah 20 minit. Hah? Nak ke waktu dah. Ya nak ke waktu nana. Apa-apa ibu-ibu menanggal mak nana mau suruh mau keluar kan hari ada. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ditanya oleh Allah besok, an malihi min ainal katasabah wa fi ma anfaqo. Hai manusia, harta yang Allah amanahkan, harta yang Allah titipkan, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Ternyata Bapak dan Ibu, masalah hartaku nang gak ditanya Pak. Dari mana dapet? Kemana belanjo? Dapet dari jalan halalan toiban, alhamdulillah. Keluarkan pula lah kepada jalan yang halalan toiban. Kalau tidak boleh, apa beda ada Bapak Bu? Ya Allah, nya dapet mohon maaf, kok ada dari piti korupsi, atau dari piti mamaliang, atau dari piti mancilo. Lalu nyo bangun bana masaji sagagah-gagahnya, rancak dewa, ameh sadu-sadunya, ndak ada nanda ameh. Di mata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kok di mata manusia mungkin dermawan, tapi di mata Allah tidak. Ndak Allah nilai. Karena jalan harta itulah jalan yang haram kok. Kok dinakahkan ke pop? Maka Allah minta dari jalan yang halalan toiban, keluarnya pula kepada jalan yang halalan toiban. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diagih wa harato di Allah. Diagih kekayaan di Allah. Jangan wasio-sio kan. Alhamdulillah halalan toiban wa cari. Ambo yakin ke wa sikoka halalan toiban wa cari. Amin amin ya rabbal. Bapak dan Ibu, jangan wasio-sio kan itu. Jangan hanya untuk nan harato kalapuat. Jangan harato untuk nang kanyo batumpuak. Tapi cari harato jo untuk nangka isu. Kalau nang kalapuak, nang kabusuk, nang kabatumpuak itu ketinggal di dunia tuh. Tapi nan harto nantuk kaisuk itu nan punya awak. Makanya Bapak dan Ibu, ambo kalau membahas kok di mama menceramah, Islam tidak pernah anti dengan orang menjadi kaya. Dan jangan katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang miskin. Tidak. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Tidak. Nabi Muhammad di usia 12 tahun. Ini adalah seorang yang pengembala kambing. Di 12 tahun itu dia sudah punya dana pribadi di dalam punya 2 miliar kalau kita sampai yang kini. Ada anak 12 tahun dia awal punya pitih pribadi 12 miliar? 2 miliar? Ada? Tidak. Nabi, itu Nabi kita. Orang kaya. Habis itu dia kawin dengan seorang yang saudagar kaya. Siti Khadijah. Lalu kadang-kadang mohon maaf, ada puluh orang menyampaikan, Ustaz menyampaikan, Nabi Muhammad miskin. Bukan miskin, tidak. Cuma Nabi Muhammad tidak bawa jadi kekayaannya itu untuk dia nikmati di dunia, tidak. Dia ingin kekayaannya itu dia nikmati di akhirat. Dia berikan harta itu semuanya ke jalan Allah. Dia bantu dia untuk hidup hanya untuk kebutuhan badannya saja. Tapi hartanya dia berikan ke jalan Allah. Awak boleh talok mereka itu. Mudah-mudahan talok. Berikan saja harta itu ke jalan Allah. Nafkahkan. Apalagi jaminan Rasulullah. Iza mata ibnu Adam inqata amalihi ila min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah kecuali 3 hal. Salah satunya nang tidak akan Allah putuskan adalah sedekah harta apa enggak? Harta. Enggak putih-putih dah Pak Bu. Meninggal ibu bapak ibu dalam masuk ke dalam kubur tu.
Kalau harus sedekah jariah nan buat tinggal. Ada karpet nan bawa lian untuk ke masaji. Ada ke simin. Oh enggak banyak-banyak dah. Sesendok simin saya satu bangun masaji itu laki ke masaji itu lah bangun masaji. Sendok simin satu. Pahalanya akan Allah alirkan terus. Awak ndak basadak, awak ndak bisa beribadah lah dah. Ndak bisa po, tapi harap tu awak ada awak bawa. Awak tabungkan. Di mana awak tabungkan, depositokan di rumah ibadah. Harap tu awak depositokan, pahalanya akan Allah alirkan kepada awak. Deposito amal itu namanya. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kini memotivasi awak untuk menjadi orang-orang yang bukan hanya mencari kekayaan dunia untuk kita tinggalkan di dunia ini, tapi carilah kekayaan dan bawalah harta itu sampai ke dalam kubur kita. Balo cara membawa rato ke kubur Ustaz, sarsik kaji Ustaz mang oto ka dibawa ndak oto tu nang kan masuk anu. Dia berkata, bawa mana lah, kecek Ustaz, arto bisa dibawa ke kubur. Beko tu masuk ane. Tu ameh nan dekat lemari itu masukkan ke kubur. Nah itu makasihnya doh. Nafkahkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, anjismihi min ablah, jasadmu di mana kamu usangkan. Mata di mana kamu pergunakan, telinga bagaimana kamu memanfaatnya, kaki dari ujung rambut sampai ujung kaki kemana kamu semua dipergunakan. Ternyata juga anggota tubuh akan ditanya oleh Allah. Terakhir, an ilmihi hal amilabih, ilmu yang kamu dapatkan kamu amalkan atau tidak. Itulah sampai hal nanam wajah Bapak dan Ibu untuk kita renung-renungkan bersama. Kok sasek di ujung jalan, balik ke pangka jalan. Kok ada selama kau awak solat awak terlalaikan kepada Allah, ndak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Kau ada haraton nandape indak dari jalan yang halal, atau tapa gunakan puluh kepada jalan yang tidak halal. Anggota tubuh mungkin ada nan badoso, ilmu ada nan ndak tak amalkan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Selagi nyawa masih belum sampai ke tenggorokan, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, pintu taubat Allah itu pasti akan selalu Allah buka. Minta ampunlah kepada Allah. Dengan itu kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan kita. Mungkin itu yang dapat mau sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk bahasamu di kecek tadi nan baru. Kan itu konsep nan baru tadi. Ada tahun baru, perubahan, evaluasi perjalanan awak. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup irang apa? Tutup irang alai.